Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bagus Prasetyo, NIM 11. Saya dari kelas SA. Saya akan menjawab soal pertama. Sebagai seorang kontrak drafter, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Proses perancangan kontrak. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu penelitian, penyusunan kerangka kontrak, dan penormaan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kontrak yang sistematis, lengkap, jelas, dan sah secara hukum. Yang pertama ada penelitian atau research. Tahap awal sebelum penyusunan kontrak. Fokus utama tahap ini adalah: yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, memahami hubungan hukum yang akan diatur. Yang ketiga, menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Yang keempat, menganalisis kemungkinan risiko hukum yang mungkin muncul. Contoh dalam transaksi online: penelitian terhadap aturan platform seperti Shopee, perlindungan konsumen, serta potensi sengketa antara penjual dan pembeli. Yang kedua, ada penyusunan kerangka kontrak atau outlining. Tahapan ini bertujuan menyusun struktur kontrak sebelum dituangkan dalam bentuk redaksional. Poin-poin penting dalam penyusunan kerangka: yang pertama, ada sistematis, lengkap, dan jelas. Setiap bagian kontrak disusun dengan urutan yang logis, mencakup semua elemen penting dan mudah dipahami. Judul pada setiap klausula. Setiap pasal atau bagian harus memiliki judul yang mencerminkan isi klausul tersebut agar memudahkan identifikasi isi. One clause, one concept. Satu klausul hanya mengatur satu konsep atau topik tertentu agar tidak terjadi kebingungan atau multitafsir. Selanjutnya ada prinsip 3P: predict, profit, protect. Predict adalah mengantisipasi kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi di masa depan. Yang kedua ada profit, menyediakan solusi atau pengaturan terhadap kemungkinan tersebut. Yang ketiga ada protect, melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak. Yang ketiga ada penormaan atau wording. Tahapan ini merupakan proses menuangkan kerangka kontrak ke dalam bentuk tulisan yang resmi dan sah secara hukum. Fokus pada penggunaan bahasa hukum yang tepat, redaksi yang jelas, padat dan tidak multitafsir, konsistensi istilah dan gaya bahasa, kepatuhan terhadap kaidah hukum positif. Nah, ini kan tadi kontrak syariah ya. Di dalam kontrak itu tidak boleh ada unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya saya akan menjawab soal kedua. Bagaimana sih seandainya saya itu kontrak drafter, kalau ada permasalahan perselisihan penafsiran, solusinya bagaimana? Nah, sebagai kontrak drafter yang ikut menyusun kontrak bisnis, ketika terjadi perselisihan penafsiran terhadap salah satu klausul, saya memiliki tanggung jawab untuk membantu menyelesaikannya. Langkah-langkah strategis yang saya ambil adalah: yang pertama, saya akan menelaah kembali isi kontrak secara menyeluruh, khususnya klausul yang diperselisihkan. Saya akan memastikan apakah redaksi klausul tersebut sudah jelas atau justru ambigu, serta mengecek apakah
ada pasal lain yang berkaitan yang bisa memberi petunjuk interpretasi. Yang kedua, saya akan menelusuri riwayat komunikasi dan negosiasi saat kontrak dibuat. Ini penting untuk melihat apa sebenarnya maksud para pihak saat menyetujui klausul tersebut, misalnya melalui email, notulen rapat, atau draft awal kontrak. Yang ketiga, saya akan memfasilitasi diskusi atau mediasi internal antar pihak. Di sini saya menjelaskan maksud dan konteks klausul tersebut dengan objektif berdasarkan proses penyusunan yang pernah terjadi. Yang keempat, saya akan memberikan penafsiran dengan merujuk pada asas-asas hukum kontrak seperti asas itikat baik, kepastian hukum, dan asas pacta sunt servanda. Jika klausul multitafsir, bisa digunakan asas kontra preferentam untuk memutuskan arah penafsiran. Yang kelima, jika memang ditemukan kelemahan dalam redaksi klausul tersebut, saya akan mengusulkan pembuatan adendum atau perubahan kontrak yang disepakati bersama agar kedepannya tidak menimbulkan konflik baru. Dan terakhir, bila para pihak tetap berselisih, saya akan menyarankan mereka menempuh jalur penyelesaian sengketa sesuai yang tertera dalam kontrak, seperti arbitrase atau pengadilan. Kesimpulannya, sebagai kontrak drafter, saya harus bersikap netral, profesional, dan berpegang pada niat awal para pihak serta prinsip hukum agar perjanjian dapat dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Apa yang saya pahami tentang governing law, choice of law, dan choice of forum, dan bagaimana para pihak menyepakati governing law, choice of law, dan choice of forum dalam kontrak internasional. Nah, dalam perjanjian internasional, governing law atau choice of law dan choice of forum merupakan dua klausul penting yang disepakati oleh para pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Governing law atau choice law adalah kesepakatan mengenai hukum negara mana yang akan digunakan untuk mengatur dan menafsirkan kontrak tersebut. Misalnya, walaupun penjual berasal dari Indonesia, dan pembelinya itu dari Jepang, mereka bisa menyepakati bahwa hukum yang mengatur kontrak adalah hukum Singapura. Ini penting karena hukum setiap negara berbeda, sehingga kesepakatan ini memberikan kepastian hukum. Sementara itu, choice of forum merujuk pada kesepakatan mengenai pengadilan atau lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak. Para pihak bisa memilih pengadilan negeri suatu negara atau forum arbitrase internasional. Mengapa klausul ini penting? Ya, karena dalam kontrak internasional, jika terjadi sengketa, para pihak tidak akan bingung harus menggunakan hukum yang mana dan menyelesaikannya di mana. Ini bisa menghindari konflik yurisdiksi, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menghemat biaya. Selain itu, dengan menyepakati governing law dan choice of forum sejak awal, para pihak juga bisa memprediksi resiko hukum yang mungkin timbul. Jadi, dengan adanya dua klausul ini, hubungan hukum antar pihak dalam kontrak internasional bisa menjadi lebih jelas, aman, dan terstruktur. Selain alasan-alasan tadi, penting juga dipahami bahwa perbedaan sistem hukum antar negara bisa sangat signifikan. Misalnya negara-negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia
akan berbeda pendekatan hukumnya dengan negara common law seperti Amerika Serikat atau Inggris. Tanpa adanya kesepakatan governing law, bisa muncul kebingungan bahkan sengketa tambahan hanya untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Kemudian dari sisi choice of forumnya itu, jika tidak disepakati di awal, masing-masing pihak bisa mengajukan gugatan di negara mereka sendiri. Ini akan mempersulit proses hukum, menimbulkan ketidakpastian, tenggoror tadi, bahkan bisa menyebabkan putusan yang saling bertentangan. Dengan adanya forum yang disepakati seperti arbitrase internasional, proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara netral, profesional, dan lebih cepat dibanding proses litigasi di pengadilan biasa. Kesepakatan ini juga menunjukkan etikat baik dan profesionalisme para pihak dalam menjalin kerjasama bisnis internasional. Ini bukan hanya soal kepastian hukum, tapi juga soal membangun kepercayaan antar pihak yang berasal dari latar belakang hukum dan budaya yang berbeda. Jadi, intinya itu governing law dan choice of law dan choice of forum adalah bagian krusial dari kontrak internasional karena berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi dan mengarahkan jalannya hubungan hukum antar pihak secara adil dan efisien. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.